Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kali ini kami akan mempresentasikan proyek 2 analisis laporan keuangan yang berjudul Complex Case Study Comprehensive Financial Statement Analysis dengan mengevaluasi investasi, risiko kredit, dan juga kesehatan finansial di sektor non-perbankan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonard Putra Pramuditya dengan NIM 1040223000006. Lalu saya Fadel Musyafah Hilmi dengan NIM 1040223000023. Perkenalkan, nama saya Naila Fajaya Kesantika dengan NIM 104022300231. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Faiza dengan NIM 1040223000123. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Al-Ghafari dengan NIM 104022300315. Untuk backgroundnya, financial statement analysis is essential for evaluating a company profitability, liquidity, creditworthiness, solvency, market valuation, and risk exposure. This case study integrates 6 advanced financial topics to assess the performance and risk of 2 Indonesian manufacturing companies operating in the consumer goods industry. Pertama ada PT Indofood Sukses Makmur, a leading food and beverage manufacturer in Indonesia, producing instant noodles, dairy, snacks, and cooking oil. Yang kedua ada PT Mayora Indah, a multinational consumer goods company specializing in biscuit, candy, and coffee-based product. Key topics covered. Yang pertama, return on investment and profitability analysis. Yang kedua, perspective analysis. Yang ketiga, credit analysis part 1, liquidity evaluation. Yang keempat, credit analysis part 2, capital structure and solvency assessment. Yang kelima, equity analysis and market valuation. Dan yang terakhir ada risk management and financial stability. Di sini ada tabel financial performance overview. Untuk total aset dari PT Indofood sendiri ada 130 triliun. Untuk PT Mayora total asetnya 90 triliun. Total liabilities PT Indofood 80 triliun. Untuk PT Mayora 55 triliun. Total equity PT Indofood 50 triliun. Untuk PT Mayora 35 triliun. Revenue PT Indofood 110 triliun. Untuk PT Mayora 85 triliun. Net income untuk PT Indofood 10 triliun 500 juta. Dan untuk PT Mayora 8 triliun 200 juta. Return on asset PT Indofood 8,08%, PT Mayora 9,11%. Return on equity PT Indofood 21%, PT Mayora 23,43%. Debt to equity rasionya PT Indofood itu 1,60, PT Mayora 1,57. Current ratio PT Indofood 1,45, PT Mayora 1,38. Quick ratio PT Indofood 0,85, PT Mayora 0,87. Dan yang terakhir, marketing capitalization PT Indofood 95 dan PT Mayora 70. Oke, selanjutnya ada case study questions. Yang pertama, compare ROA dan juga ROE for Indofood and Mayora, which company has higher profitability. Yang kedua, using an assume annual revenue growth of 7% for Indofood and 8% for Mayora, project revenue for the next 5 years. Lalu yang ketiga, based on credit analysis, which company has stronger liquidity. Yang keempat, interpret the debt to equity ratios, which company has higher solvency risk. Yang kelima, analyze market to book ratios, why is Mayora valued higher. Dan juga yang keenam, dan terakhir, what strategic steps should Indofood and Mayora take to enhance financial stability. Masuk ke question yang pertama, compare ROA dan ROE untuk Indofood dan juga Mayora, perusahaan mana yang memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Profitabilitas mengukur sejauh mana aset dan modal perusahaan menghasilkan laba. Return on aset dengan rumus laba bersih dibagi total aset, dan juga return on equity dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas. Data menunjukkan Indofood memiliki ROA dan ROE yang lebih rendah dibandingkan Mayora. Menurut sumber data,
ROA Indofood sebesar 8,08% dan juga ROE-nya sebesar 21%. Sebaliknya, Mayora mencatat ROA dan ROE lebih tinggi berkat margin operasi yang kuat. Data menyebut ROA Mayora sebesar 9,11% dan ROE sebesar 23,43%. Hasil analisis lain sejalan menunjukkan kinerja operasional Mayora lebih efisien dalam menghasilkan laba dibandingkan Indofood. Indofood memiliki laba bersih sebesar 10,50 triliun rupiah. Ini menghasilkan ROA 8,08% dan juga ROE 21%. Dan juga Mayora memiliki laba bersih 8,20 triliun rupiah. Ini menghasilkan ROA 9,11% dan juga ROE 23,43%. Dari perbandingan antara ROA dan ROE kedua perusahaan, terlihat bahwa Mayora memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood. ROA Mayora sebesar 9,11% menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Sementara Indofood mencatat ROA sebesar 8,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk setiap rupiah aset, Mayora mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan Indofood. Begitu pula pada rasio ROE, Mayora mencatat angka sebesar 23,43%, lebih tinggi dibandingkan Indofood yang sebesar 21%. Ini berarti dari sisi pengembalian terhadap modal pemegang saham atau ekuitas, Mayora kembali unggul. Angka ini menunjukkan bahwa Mayora memberikan imbal hasil yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya dari investasi yang mereka tanamkan. Secara keseluruhan, kinerja profitabilitas Mayora terlihat lebih baik dari sisi efisiensi aset maupun pengembalian terhadap ekuitas. Ini bisa mencerminkan manajemen keuangan yang lebih efektif, struktur biaya yang efisien, atau strategi penjualan dan pengendalian biaya yang lebih unggul. Jika tren ini konsisten, maka Mayora dapat menjadi pilihan investasi yang lebih menarik dalam jangka panjang dibandingkan Indofood. Next. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menghitung pendapatan untuk 5 tahun ke depan dari PT Indofood dan PT Mayora berdasarkan asumsi pertumbuhan pendapatan dari PT Indofood sebesar 7% dan PT Mayora sebesar 8%. Rumusnya yaitu revenue kali 1 plus G. Revenue sama dengan pertumbuhan dasar, G sama dengan tingkat pertumbuhan tahunan. Untuk tahun pertama PT Indofood yaitu 110 kali 1,7 sama dengan 117,70. Untuk tahun kedua sama dengan 117,70 kali 1,7% sama dengan 125,94. Dan tahun ketiga 125,94 dikali 1,07 sama dengan 134,75. Kemudian untuk tahun keempat 134,75 kali 1,07 sama dengan 144,19. Lalu untuk tahun kelima 144,19 kali 1,07 sama dengan 154,28. Dan untuk PT Mayora sendiri tahun pertamanya 85,00 kali 1,8 sama dengan 91,80. Untuk tahun keduanya 91,80 dikali 1,08 sama dengan 99,14. Untuk tahun ketiga 99,14 kali 1,08 sama dengan 107,08. Untuk tahun keempat 107,08 kali 1,08 sama dengan 119,64. Dan untuk tahun terakhir 119,64 kali 1,08 sama dengan 124,89. Bisa disimpulkan dalam 5 tahun ke depan pendapatan Indofood diproyeksikan meningkat sekitar 110 triliun menjadi kurang lebih 194,28 triliun dengan laju pertumbuhan tahunan kumulatif sekitar 7%. Sementara itu, Mayora diperkirakan akan tumbuh dari 85 triliun menjadi sekitar 124,89 triliun dengan laju pertumbuhan tahunan kumulatif sekitar 8%. Meskipun secara nominal Indofood masih berada di posisi teratas, Mayora memperlihatkan kecepatan pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kedua perusahaan perlu menyusun ulang strategi investasi, pemasaran, dan efisiensi operasional, baik untuk mempertahankan kinerja maupun mengantisipasi potensi risiko akibat fluktuasi harga bahan baku dan atau perubahan kondisi pasar, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Lalu yang nomor 3 itu based on credit analysis, which company has stronger liquidity. Nah, rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas yaitu yang pertama adalah current ratio. Tujuan dari current ratio itu sendiri yaitu untuk mengukur sejauh mana aset lancar perusahaan dapat menutupi kewajiban lancarnya. Jika rasio lebih dari 1, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar lebih besar daripada kewajiban lancarnya.
Lalu yang kedua ada quick ratio atau acid test ratio. Tujuan dari quick ratio itu sendiri yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dengan aset yang benar-benar liquid. Di sini rasio likuiditas dari Indofood itu sendiri untuk yang current ratio yaitu 1,45. Lalu quick rasionya ada 0,85. Untuk Mayora, current rasionya 1,38 dan quick rasionya 0,78. Analisisnya, Indofood memiliki current rasio 1,45, lebih tinggi dari Mayora 1,38. Artinya, setiap Rp1 kewajiban lancar, Indofood memiliki 1,45 aset lancar, sedangkan Mayora hanya memiliki 1,38 rupiah. Lalu rasio di atas 1 menunjukkan bahwa kedua perusahaan secara umum dalam kondisi liquid, namun Indofood lebih baik dalam menjaga buffer aset lancarnya. Lalu analisis quick ratio. Yang pertama, Indofood juga unggul dalam quick ratio, yaitu 0,85 dibanding Mayora 0,78. Rasio ini menunjukkan bahwa Indofood lebih mampu menutupi kewajiban lancar tanpa bergantung pada persediaan. Lalu quick ratio yang kurang dari 1 untuk kedua perusahaan menunjukkan bahwa masih ada ketergantungan terhadap inventory, tapi Indofood berada pada posisi yang lebih aman secara konservatif. Lalu kesimpulannya, siapa yang memiliki likuiditas lebih kuat? Berdasarkan indikator utama dalam kredit analisis bagian likuiditas, Indofood memiliki likuiditas yang lebih kuat dibandingkan Mayora. Current rasio Indofood lebih tinggi dari Mayora, artinya Indofood lebih siap secara aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar. Lalu quick ratio Indofood juga lebih tinggi dari Mayora, menunjukkan kemampuan Indofood untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Kondisi likuiditas yang tinggi menjadi sangat krusial, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang kuat umumnya lebih dipercaya oleh bank dan kreditur karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini mengurangi risiko gagal bayar yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Selain itu, likuiditas yang baik juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi harga bahan baku, penurunan permintaan, atau gangguan rantai pasok. Dengan demikian, likuiditas yang tinggi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai ketahanan dan kesiapan perusahaan menghadapi tekanan ekonomi jangka pendek. Oke, selanjutnya ada interpret the debt to ratio to equity ratio which company has higher solvability risk. Rumus DE sendiri adalah total kewajiban dibagi ekuitas. DE yang tinggi menunjukkan ketergantungan besar pada utang yang meningkatkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok. Ini bisa memperbesar resiko gagal bayar, meskipun bisa meringankan return ekuitas bila dikelola dengan baik. D yang rendah menunjukkan penggunaan modal sendiri lebih dominan, yang cenderung lebih aman dalam jangka panjang karena beban keuangan lebih ringan. Lalu di sini ada perbandingan dari PT Indofood dan PT Mayora. Yang pertama, PT Indofood sendiri memiliki total kewajiban 80, 00, dan total ekuitas 50,00, yang hasilnya yaitu 1,60, dan PT Mayora sendiri memiliki DE rasio yaitu 1,57. Indofood dan Mayora sama-sama memiliki rasio DE di atas 1 yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada utang. Namun, rasio IDF sedikit lebih besar dari Mayora, menandakan Indofood lebih banyak menggunakan utang. Akibatnya, Indofood beresiko lebih tinggi dalam hal solvabilitas karena harus menanggung beban utang dan bunga yang lebih besar, terutama jika pendapatan menurun atau suku bunga naik. Jadi, walaupun perbedaan kecil, Indofood memiliki tingkat rasio solvabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Mayora. Jika dilihat dari rasio DE, keduanya mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan utama. Namun, Indofood menunjukkan pendekatan yang lebih agresif dalam penggunaan utang. Karena Indofood membawa beban utang yang sedikit lebih banyak, maka Indofood lebih beresiko mengalami kesulitan untuk membayar utang beserta bunganya, terutama jika pendapatan turun atau suku bunga naik. Sederhananya, Indofood lebih sedikit mengandalkan utang daripada Mayora. Next. Yang nomor 5 adalah analyze market to book ratio.
Terus mengapa Mayora value lebih tinggi? Nah, market to book ratio itu membandingkan kapitalisasi pasar suatu perusahaan dengan nilai buku ekuitasnya. Dan juga dikenal sebagai price to book ratio. Ratio ini dihitung dengan cara membagi kapitalisasi pasar dengan nilai buku ekuitas atau secara setara dapat dihitung dengan membagi harga saham pasar saat ini dengan nilai buku per saham. Rasio market to book yang rendah mungkin menunjukkan bahwa saham tersebut undervalue atau dihargai lebih rendah dari nilai sebenarnya. Rasio yang tinggi bisa mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalue atau dihargai terlalu tinggi. Nah, market to book ratio mengukur valuasi pasar suatu perusahaan dibandingkan nilai bukunya dengan rumusnya market to book ratio sama dengan market capitalization dibagi total equity. Untuk market to book-nya Indofood yaitu 95 triliun dibagi 50 triliun sama dengan 1,90. Ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham Indofood hampir 2 kali lipat dari nilai bukunya. Artinya untuk setiap satu ekuitas yang dimiliki perusahaan, investor bersedia membayar 1,90. Ini mencerminkan bahwa pasar masih menilai Indofood sebagai perusahaan yang stabil dan layak investasi. Meskipun tidak menunjukkan prospek pertumbuhan yang luar biasa, nilai ini bisa dianggap moderat. Lalu untuk Mayora, market to book-nya 70 triliun dibagi 35 triliun sama dengan 2,00. Nah, market ratio sebesar ini menunjukkan bahwa pasar menghargai Mayora lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Ini juga mencerminkan persepsi positif dari pasar terhadap potensi pertumbuhan, efisiensi manajemen, dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Rasio yang lebih tinggi ini mengidentifikasikan bahwa investor menilai Mayora lebih mampu untuk menciptakan nilai tambah dari modal yang dimilikinya. Nah, perbedaan market to book rasio antara Indofood dan Mayora menandakan bahwa Mayora memiliki valuasi pasar yang lebih premium dibandingkan Indofood. Artinya, pasar menaruh ekspektasi lebih tinggi terhadap kinerja masa depan Mayora dibandingkan Indofood. Hal ini umumnya disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat profitabilitas, efisiensi pengelolaan modal, dan potensi pertumbuhan. Rasio Mayora yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor percaya perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari modal yang dimilikinya dibandingkan Indofood. Oleh karena itu, meskipun kedua perusahaan berada dalam sektor industri yang sama, pasar memberi penilaian yang lebih tinggi pada Mayora karena dianggap lebih prospektif secara finansial dan operasional. Lalu, kenapa Mayora value lebih tinggi? PT Mayora Indah dinilai lebih tinggi oleh pasar dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur, sebagaimana tercermin dari perbandingan market to book rasio keduanya. Mayora mencatatkan market capitalization sebesar 70 triliun dan total equity sebesar 35 triliun, sehingga menghasilkan market to book rasio sebesar 2 triliun. Artinya setiap satu ekuitas Mayora dihargai sebesar 2 triliun oleh pasar. Sebaliknya, Indofood memiliki market capitalization sebesar 95 triliun dan total equity sebesar 50 triliun. Sehingga market to book ratio-nya sebesar 1,90 triliun, yang berarti pasar hanya menghargai 1,90 triliun untuk setiap 1 triliun ekuitas Indofood. Perbedaan ini menunjukkan bahwa investor menaruh kepercayaan lebih tinggi terhadap kemampuan Mayora. Perbedaan valuasi ini terutama dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas yang jauh lebih tinggi pada Mayora. Return on asset Mayora tercatat sebesar 9,11%, lebih tinggi dibandingkan Indofood yang hanya 8,08. Demikian pula return of equity-nya juga Mayora mencapai 23,43% unggul dari Indofood yang sebesar 21%. Meskipun total pendapatan Mayora lebih kecil dibandingkan Indofood, Mayora justru mampu membukukan
laba bersih sebesar 8,20 triliun, lebih besar dibandingkan Indofood yang mencatatkan laba bersih 10,50. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional Mayora dalam mengelola pendapatan keuntungan yang lebih optimal. Untuk secara keseluruhan, valuasi pasar yang lebih tinggi terhadap Mayora tidak lepas dari kombinasi profitabilitas yang kuat, efisiensi operasional yang baik, dan kinerja keuangan yang solid. Hal ini membuat investor bersedia membayar lebih untuk setiap unit ekuitas Mayora dibandingkan Indofood, sehingga menghasilkan market to book rasio yang lebih tinggi dan menunjukkan tingkat kepercayaan pasar yang lebih besar terhadap potensi jangka panjang Mayora. Next. Nah, untuk nomor 6, what strategic step should Indofood and Mayora take to enhance financial stability? Untuk strategi peningkatan stabilitas keuangan Indofood, Indofood perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan struktur modalnya untuk memperkuat stabilitas keuangan. Meskipun memiliki pendapatan dan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan Mayora serta market capitalization yang lebih besar, tingkat profitabilitas aset sebesar 8,08% ROA-nya dan ekuitasnya 21%, Indofood lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, Indofood sebaiknya fokus pada efisiensi operasional seperti mengoptimalkan proses produksi dan distribusi untuk meningkatkan laba bersih tanpa harus menambah aset secara signifikan. Selain itu, tingginya debt to equity ratio dan quick ratio yang di bawah 1 mengidentifikasi adanya ketergantungan pada utang dan risiko likuiditas jangka pendek. Strategi pelunasan uang jangka panjang, pengendalian biaya, serta peningkatan kas melalui pengelolaan arus kas yang lebih disiplin dengan diperlukan agar struktur keuangan menjadi lebih sehat dan stabil. Untuk strategi peningkatan stabilitas Mayora, Mayora menunjukkan kinerja keuangan yang efisien dengan ROA sebesar 9,11% dan ROE sebesar 23,43%. Hal yang berarti perusahaan mampu menghasilkan keuangan yang lebih tinggi dari aset dan ekuitasnya. Namun, secara skala, Mayora masih lebih kecil dari Indofood dalam hal aset, pendapatan, dan laba bersih. Untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing jangka panjang, Mayora dapat mempertimbangkan strategi ekspansi, baik melalui peningkatan kapasitas produksi maupun pasar baru, sehingga skala operasional dapat tumbuh lebih besar. Di sisi lain, quick ratio yang hanya 0,78 menunjukkan potensi kekurangan likuiditas dalam jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan komponen aset lancar seperti kas dan piutang yang dapat segera dikonversi menjadi uang tunai. Penguatan citra pasar dan komunikasi dengan investor juga penting untuk mendorong peningkatan valuasi pasar atau market capitalization, sehingga Mayora bisa memperoleh akses pendanaan yang lebih baik di masa depan, dengan menjaga struktur modal yang efisien dan mempertahankan profitabilitas tinggi. Mayora memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.